Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Allah Maha Kuasa. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-7 di ayat yang pertama. Saya akan bacakan Keluaran pasal 7 di ayat yang pertama. Firman Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Di ayat yang keempat sampai dengan keenam. "Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tangan mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah Maha Kuasa. Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sungguh ajaib, Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, Allah yang berkuasa dalam setiap alam semesta, dalam setiap pribadi, dalam setiap kehidupan, dalam setiap keadaan. Dia Allah yang Maha Kuasa. Jika Ia berkuasa, maka Ia juga adalah Maha Kuasa. Ia memiliki segala kuasa di atas segalanya, di setiap waktu dan dalam berbagai cara. Ayub 42 di ayat yang kedua di sana dikatakan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub tahu di sana katakan bahwa segala rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup melakukan segala hal. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa, Dia memiliki kemampuan untuk melakukan apa saja yang Dia inginkan. Dia tidak terikat atau terbatas oleh apapun. Karena Dia adalah Allah Maha Kuasa, Dia memiliki kemampuan untuk melakukan segala hal, untuk melakukan banyak hal. Dan firman Tuhan menjelaskan Dia tidak terikat dan Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dan ini yang disampaikan oleh Allah kepada Musa ketika Allah ingin menebus umatnya dari perhambaan Mesir, dari perhambaan Firaun. Allah menyatakan kemahakuasaannya dengan perantara Musa. Allah menyatakan kuasanya dengan perantaraan Musa. Dia memakai Musa untuk menyatakan kuasanya. Allah, saya katakan bahwa di ayat yang pertama firman Tuhan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun." Allah sudah mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun, yang memiliki arti bahwa bukan lagi Firaun yang berkuasa, melainkan Musa yang berkuasa atas Firaun. Allah memilih Musa untuk menjadi seorang pemimpin. Allah memakai Musa untuk membebaskan, untuk melepaskan orang-orang Israel dari perhambaan Mesir, dari perhambaan Firaun. Dan Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah, yang artinya bahwa tidak lagi Firaun yang berkuasa, tetapi Musa yang akan berkuasa terhadap Firaun. Tuhan menyatakan kemahakuasaannya melalui tanda-tanda ajaib. Tuhan menyatakan kemahakuasaannya melalui tanda-tanda ajaib yang terjadi di tengah tanah Mesir.
Tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Musa. Yang pertama yaitu tongkat menjadi ular. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Mujizat atau keajaiban Tuhan yang pertama yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Musa di hadapan Firaun adalah tongkat menjadi ular. Itu nyata terjadi di hadapan Firaun. Ular memiliki pesan khusus, yaitu karena ular kobra merupakan salah satu simbol kekuasaan dan kepercayaan Firaun. Sehingga Allah memilih ular. Tongkat itu menjadi ular karena apa? Ular juga adalah salah satu simbol dari dewa atau kepercayaan Firaun. Bagaimana Allah bisa mengendalikannya. Yang kedua yaitu air menjadi darah. Ini adalah tulah yang pertama, tapi dengan cara ini Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan kemahakuasaannya. Air menjadi darah di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil. Keajaiban yang kedua yaitu air menjadi darah. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah meminta Musa untuk melakukan keajaiban yang lain, yaitu sungai Nil menjadi darah. Ini merupakan suatu pukulan berat terhadap Mesir. Karena apa? Karena mereka sangat bergantung kepada sungai Nil, terutama untuk irigasi, transportasi, dan kehidupan sehari-hari. Sungai Nil itu sangat mereka butuhkan, mereka sangat membutuhkan sumber air. Tetapi kata firman Tuhan, sungai Nil itu akan menjadi darah. Kemahakuasaan Allah tak tertandingi meskipun Firaun mempunyai ahli-ahli untuk membuat hal yang sama. Mereka tidak dapat membuat segala sesuatu untuk kembali menjadi semula. Allah bisa membuat tongkat menjadi ular, tetapi Allah juga bisa mengembalikan ular itu menjadi tongkat. Allah bisa mengubah air menjadi darah, tetapi Allah juga bisa mengubah air yang sudah menjadi darah itu menjadi kembali seperti air yang layak untuk diminum. Tetapi para ahli yang dimiliki oleh Firaun tidak bisa melakukannya. Dengan kata lain bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, bisa ditiru, tapi tidak akan pernah bisa menyamai Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwa keajaiban yang mereka lakukan dikalahkan dengan keajaiban yang Allah nyatakan. Mujizat yang dilakukan oleh para ahli dikalahkan oleh mujizat yang Allah lakukan. Di ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12 di sana katakan, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka. Mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Sangat dikatakan bahwa sekalipun para ahli itu bisa melakukannya, tetapi tongkat yang dimiliki oleh Harun, yang dimiliki oleh Musa, menelan tongkat dari para ahli-ahli itu. Ini memiliki pengertian bahwa apa yang dilakukan oleh para penyihir tersebut tidak dapat menandingi kemahakuasaan Allah, karena mereka hanya melakukannya dalam skala yang jauh lebih kecil. Karena Allah kita Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa,
bisa menyamai, bisa meniru, tapi tidak bisa menyamai kekuasaan Allah. Yang kedua, hanya bersifat negatif. Apa yang mereka lakukan hanya bersifat negatif. Kalau Allah bisa mengubah air sungai Nil yang sudah menjadi darah bisa kembali menjadi air, tetapi yang dilakukan oleh para ahli tidak bisa melakukannya kembali. Mereka hanya bisa mengubahnya, tapi tidak bisa mengembalikan seperti semula. Berarti sifatnya hanya bersifat negatif. Di ayat yang ke-22 sampai dengan 25 di sana dikatakan, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka dengan keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istana dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Mereka tidak dapat menemukan air yang baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, segala hal yang dilakukan oleh kuasa kegelapan selalu bersifat negatif. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan selalu bersifat positif. Yang ketiga, yaitu bersifat terbatas. Apa yang dilakukan oleh ahli-ahli selalu bersifat terbatas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa itu mau menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita, dalam segala keadaan, dalam segala persoalan yang kita hadapi. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita memohon kepada Dia, Dia mampu melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada kesulitan yang terlalu besar baginya. Tidak ada masalah yang terlalu sulit baginya. Tidak ada musuh yang terlalu kuat baginya. Dan tidak ada doa yang terlalu sulit baginya yang tidak didengar oleh Tuhan. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sungguh ajaib, Allah yang menyatakan kemahakuasaannya kepada orang Mesir, kepada bangsa Israel dengan perantaraan Musa, dengan banyak keajaiban-keajaiban, dengan banyak mujizat yang Tuhan Allah lakukan. Tuhan juga mau menyatakan kemahakuasanya bagi setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini, apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena Tuhan mampu menolong kita, Tuhan mampu melakukan mujizatnya, bahkan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan mampu melakukan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang ajaib, yang mampu melakukan segala hal, segala sesuatu, segala keajaiban Tuhan mampu lakukan bagi setiap kehidupan kami. Dan kami yakini, kami percayai itu semuanya. Kami berserah sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Berkati materikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong keluarga GPD Sada Magelang sebagai orang-orang pilihan Allah yang Engkau kuduskan dan kasihi, supaya dapat senantiasa mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.